usted alguna Halo Bantalers, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan dijauhkan dari pandemik yang sedang melanda. Film ini meraih sejumlah penghargaan film paling populer di Festival Film Internasional Toronto 2019. Tampaknya cukup menjadi alasan untuk menonton dan tak melewatkan film ini. Film debut garapan sutradara Spanyol Galder Gaztelu Urrutia ini mengusung tema tentang kesenjangan sosial lewat potret cerita fiksi di dalam sebuah penjara yang dikemas dengan cukup menarik. Penjara bergaya seperti menara ini tidak hanya diisi oleh para pelaku kriminal, tapi juga mereka yang secara sukarela demi mencapai satu keinginan. Setiap penghuni di dalam penjara juga diizinkan membawa apapun, tapi hanya satu, baik itu berupa senjata tajam ataupun hewan peliharaan. Film ini diperankan oleh Ivan Masagu sebagai Goreng, Zorion Eguleyor sebagai Trimagasi, Alexandra Masangkai sebagai Miharu, dan Antonia Sanjuan sebagai Imoguiri. Kuy, kita mulai pembahasannya. Film diawali ketika Goreng terbangun dalam tidurnya. Dia ternyata bersama kakek yang bernama Trimagasi. Trimagasi menjelaskan tentang aturan gila yang ada di penjara tersebut. Dia menjelaskan bahwa di lantai 48 itu cukup baik, dan mereka akan berpindah lantai setiap bulannya secara random. Sementara Goreng belum mengerti maksud dari penjelasan Trimagasi tersebut. Penjara tersebut hanya memberi makanan 1 kali sehari. Seseorang yang berada di lantai bawah hanya bisa mengkonsumsi makanan yang disisakan oleh penghuni di atasnya, dan mereka tidak bisa menimbun makanan. Sementara Goreng tidak makan makanan tersebut dan hanya mengambil apel untuk makan malamnya nanti. Ternyata Goreng melanggar aturan yang ada di penjara tersebut, di mana setiap orang harus makan ketika makanan tersebut tiba di lantai mereka, dan mereka tidak boleh menyimpan makanan tersebut. Jika hal itu dilanggar, suhu lantai tersebut akan otomatis menjadi dingin atau panas. ¿Y más, qué hará? Más. Contarle por qué estoy aquí. Goreng pun bertanya kepada Trimagasi apa yang membuat dia berada di sini. Dia menjawab bahwa dia di sini atas tuduhan pembunuhan. Sementara Goreng berada di penjara menara untuk menukarnya dengan gelar diploma. Título homologado. 6 meses a cambio de un título homologado. Di saat penjara tersebut memperbolehkan napi membawa satu benda dari luar, Goreng membawa satu buku. Ternyata kakek Trimagasi membawa pisau asah, dan artinya jika dia ditempatkan di lantai bawah, dia bisa membunuh teman satu selnya untuk dia makan. Suatu hari, seorang wanita yang bersimbah darah bernama Miharu turun bersamaan dengan menumpang platform, dan Trimagasi menjelaskan bahwa Miharu turun ke bagian bawah menara setiap bulan untuk mencari anaknya. Dan tiba-tiba bau gas tercium yang artinya mereka akan tertidur dan mereka akan pindah lantai ketika bangun. Mereka ditaruh di lantai 171, di mana tidak ada makanan yang tersisa di platform. Se lo prometo. Trimagasi menjelaskan rencananya untuk memotong sedikit demi sedikit daging Goreng agar mereka berdua bisa selamat. Trimagasi berencana memotong daging secukupnya agar Goreng tidak mati kehabisan darah. Pada hari ke-8, Trimagasi mulai memotong daging Goreng, tetapi diserang oleh Miharu saat ia turun menggunakan platform. Miharu membebaskan Goreng dan membunuh Trimagasi. Miharu memotong daging Trimagasi dan memberikan Goreng makanan daging kakek Trimagasi sebelum melanjutkan perjalanannya. Bulan berikutnya, Goreng bangun di lantai 33 dengan seorang wanita teman satu sel barunya bernama Imoguiri. Dia membawa anjingnya. Goreng mengenal Imoguiri sebagai salah satu petugas resmi administrasi yang mewawancarainya sebelum dirinya dikirim ke penjara. Entrevista. Después de su ingreso no podrá fumar.
Dia memberitahu Goreng bahwa penjara ini terdiri dari 200 lantai. Dia berkata bahwa dirinya tidak menyadari kondisi yang mengerikan dan secara sukarela mencoba untuk memperbaiki hal tersebut saat dirinya didiagnosa terkena kanker. Tramité mi ingreso aquí durante 3 años y el mismo día que supe que había Imoigiri mencoba untuk menjatah makanannya dan mendorong agar tahanan di lantai bawah mengikutinya, tetapi mereka tidak peduli. Sampai hari ke-15, akhirnya Goreng mengancam akan membuang kotorannya ke makanan tersebut jika mereka tidak mau mengikuti instruksi Goreng dan Imoigiri. Vais a comer mierda todos los días. Y ahora esto mismo se lo comunicáis a los... O haces exactamente lo que dice. Setiap hari mereka memperingati lantai di bawahnya agar dapat bekerja sama untuk membagi makanan agar sampai ke lantai paling bawah. Dan ternyata di bulan selanjutnya Goreng berada di lantai 202, di mana Imoigiri sudah tewas bunuh diri. Dia terus dihantui oleh halusinasi Trimagasi untuk menggoda memakan daging manusia. Dan Goreng pun bertahan sampai memakan kertas buku yang dia bawa. Kali ini ia berada di lantai 6 bersama pria kulit hitam bernama Baharat. Goreng pun ingin melanjutkan misi solidaritasnya dengan Imoigiri, tetapi kali ini dia bersama Baharat dan untuk membagikan makanan ke lantai bawah dan ia pun setuju. Mereka akan mencoba turun menaiki platform untuk membagi makanan agar lantai terbawah pun mendapatkan makanan. Goreng dan Baharat pun melewati lantai demi lantai, dan Baharat bertemu dengan kawan satu selnya dulu. Dia menjelaskan kepada Goreng bahwa dia adalah orang yang bijak, kita sebut saja si Mamang. Mamang menyarankan agar mereka mengirim pesan ke lantai 0 dengan simbolis makanan enak dan dijaga agar tetap utuh. Dan mereka harus menjaga makanan itu sampai lantai terbawah dan akan otomatis dibawa naik oleh platform nantinya sebagai pesan. Dan dia memilih makanan bernama panna cotta. Terjadi pertikaian di setiap lantai. Di salah satu lantai Miharu sedang dipukuli oleh dua pria besar. Goreng dan Baharat pun turun dan membantu Miharu. Disitulah Baharat terluka sabetan pedang sementara Miharu tidak selamat, dan mereka pun terus turun ke bawah dengan keadaan yang cukup buruk. Sampai lantai 333 pun platform berhenti. Ternyata ada anak kecil yang diduga anak dari Miharu. Dia terlihat sangat lapar, tapi hanya ada tersisa kue yang harus mereka jaga sampai ke atas, karena itu adalah simbol protes narapidana akibat sistem buruk di dalam penjara. Karena tidak tega, akhirnya mereka memberikan kue tersebut dengan berat hati, dan ternyata Baharat harus tewas karena luka pedang. Goreng pun bermimpi bahwa Baharat mengatakan bahwa anak kecil itulah pesannya, karena peraturan penjara ini di atas 16 tahun. Goreng pun kembali berhalusinasi dengan kakek Trimagasi. Ia mengatakan bahwa Goreng tidak usah ikut, biarlah anak itu yang naik bersama platform. Anak itu pun ikut bersama platform tersebut ke lantai 0 dan film pun tamat. Secara keseluruhan, dengan syuting film di satu tempat cukup baik ya, mirip dengan film Indonesia The Raid. Film ini memotret tentang kesenjangan sosial, kala mereka yang berada di bawah berjuang untuk bertahan hidup dari kelaparan hingga bisa menjadi buas, sementara yang berada di atas bergelimangan segala kemewahan, diliputi ketamakan dan keserakahan. Di satu sisi, kisah ini juga coba berbicara tentang kebobrokan suatu sistem hingga munculnya gerakan perlawanan. Perputaran roda kehidupan manusia pun menjadi satu tema khusus tentang bagaimana mereka menghadapi situasi ketika berada di atas maupun terpuruk di bawah. Ada satu artikel yang menanyakan tentang lantai 0 dan siapa anak itu sebenarnya, apakah Miharu masuk dalam keadaan hamil atau seperti apa. Gazielu tidak menjawab, artinya penonton dibuat agak berimajinasi sendiri. Oke, segitu saja alur cerita The Platform. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.